Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ibu-ibu salihah, majelis taklim aulia yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan, keberkahan, kita diberikan umur sampai hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama sharing lah, mengkaji tentang yang kita sekarang berada dalam kesempatan oleh Allah diberikan nikmat ya. Menikah, kemudian ada dalam rumah tangga, yang harapannya adalah kita akan meraih sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan di dalam Al-Qur'an surat Rum ayat 21 bahwasannya tujuan sebuah pernikahan adalah agar kita bisa merasakan sakinah mawaddah warahmah. Jadi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ibu-ibu salihah, ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, jazakumul khairan ya, yang ibu-ibu sudah membacanya, itu surat An-Nisa ayat 1, yang mengajak kepada kita di dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua agar sama-sama kita jadikan rumah tangga ini sarana untuk ibadah kepada Allah. Kita meraih takwa dan mendapatkan nikmat berupa kebahagiaan bukan hanya di dunia saja, tapi juga insya Allah kita akan bersama dengan pasangan kita di surganya. Amin, insya Allah. Rasulullah SAW sebagai kedua hasanah kita, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ya, surat 33 ayat ke-21. Allah juga memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW adalah kedua hasanah, suri teladan yang baik untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir. Yakin bahwasannya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ketika semuanya menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai suri teladan yang baik, bagaimana kehidupan rumah tangganya tidak lepas dari mencontoh Nabi yang dicintainya. Karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah akan terus merasakan bahwasannya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tema kita hari ini, bagaimana yang ibu-ibu tahu ya, temanya apa Bu? Ya, sersan saja ini. Temanya agar layangan tidak putus. Kita tidak seperti layangan putus. Ibu-ibu mungkin ya tahu ya kisahnya bagaimana sampai viralnya. Tapi yang kita harapkan adalah kita ingin rumah tangga yang kita bina sebagai seorang muslimah adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita menghadiri sebuah pernikahan saudara kita mendoakan mereka semoga rumah tangga yang kalian bina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Harapannya nanti ada malaikat yang mengaminkan dan kamu juga, rumah tangga kamu juga amin ya. Dan kita berharap bahwasannya di kesempatan kali ini sama-sama ya kita saling mengingatkan saja
bahwasannya rumah tangga itu atau sebuah pernikahan itu adalah ibadah. Itu yang harus kita ingat, harus kita kembali ya, renungkan. Ibu yang sudah sekian tahun berumah tangga, ada yang paling lama, Teh Hani harus banyak belajar dari ibu-ibu solehah di sini. Lamanya berumah tangga, tahun pernikahan yang kita jalani, ternyata tidak menjadi jaminan bahwasannya rumah tangga itu akan mengarah kepada kebahagiaan. Kalau kita ternyata niat awalnya bukan ibadah kepada Allah. Jadi niat pertama yang harus kita hadirkan kembali, bahwasannya niat berumah tangga adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan, aku menciptakan jin dan manusia melainkan buat ibadah. Nah, salah satu ibadah yang kita jalani sekarang, karena ibadah bukan hanya terbatas dalam sholat, saum, zakat, haji. Tapi ibadah yang kita sekarang tengah menjalaninya adalah ibadah rumah tangga. Allah memerintahkan kepada kita di ayat pertama surat An-Nisa yang tadi sama-sama kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah. Ibu-ibu salihah, kalau kita renungkan sama-sama bahwasanya begitu sayangnya Allah kepada kita sebagai orang yang beriman. Wahai manusia, bertakwalah. Takwa itu adalah salah satu dari sarana untuk kita bisa menjadikan rumah tangga ini adalah bagian dari ibadah menuju takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu takwa ini yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ujian dalam rumah tangga juga itu adalah menguji keimanan kita. Apakah niat awal sebagai ibadah itu kuat atau tidak? Karena ternyata setiap manusia, khususnya kita sebagai orang yang sudah sama-sama menikah, laki-laki kah, ataupun perempuan, perannya sudah berubah. Bukan hanya sebagai seorang anak bagi ayah ibunya, tapi menjadi sosok seorang suami dan istri. Kalau kita lihat, mungkin ibu ada yang sempat melihat serial layangan putus, bukan jadi tontonan yang akhirnya merusak ya rumah tangga seseorang. Bahkan melihat tontonan itu menjadi satu tontonan yang akhirnya dicontoh ya oleh sebagian orang. Nauzubillahi min dzalik. Kisah pernikahan yang mungkin lebih dari itu, lebih dari serial yang kita mungkin tahu saat ini. Pernah dialami oleh siapapun. Nauzubillah. Mudah-mudahan ketika ada seorang muslimah yang tengah diuji rumah tangganya, ya Allah mudahkan untuk mereka mendapatkan solusi yang terbaik. Sebuah pernikahan menjadi luluh lantak, menjadi berakhir dengan sebuah perceraian, itu adalah sesuatu yang tidak sama-sama diharapkan oleh siapapun pasangan yang ada dalam pernikahan. Tadinya mungkin saya pun tidak tertarik apa sih maksudnya layangan putus gitu ya. Nah, ternyata mungkin ini isyarat kepada kita bahwasannya kita juga harus waspada, kita harus hati-hati karena setan itu berusaha untuk menggoda siapapun ya yang dia itu beriman kepada Allah agar sarana ibadahnya berupa pernikahan itu akan putus di tengah jalan. Yang akhirnya menghasilkan anak-anak yang mungkin kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya. Walaupun masing-masing mencintai anak tersebut. Ketika sudah bercerai, tentu ada rasa yang berbeda yang dirasakan oleh putra-putri ketika ayah ibunya bercerai. Nauzubillahi min dzalik. Nah, makanya kita harapkan kembali lagi kepada satu keinginan bahwasannya pernikahan yang kita bina
masing-masing ibu-ibu solihah yang hadir pada sore hari ini, kita titipkan kembali. Kepada siapa? Kepada yang menyatukan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan perintah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menjadikan kamu dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, dan juga Nabi Adam pun diberikan oleh Allah nikmat, yaitu diberikan pasangan. Nah, kita pun alhamdulillah dalam kesendirian kita sekian tahun yang lalu, Allah dengan tanda kekuasaannya, min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ketika semua orang yang sudah menikah kembali kepada nawaitunya, niatnya ibadah, kita ingin membina rumah tangga, kemudian kita libatkan Allah dalam rumah tangga kita, yakin sehebat apapun ujian, sehebat apapun cobaan yang menempa rumah tangga, insya Allah akan diberikan solusi yang terbaik. Sebagaimana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Seorang suami yang bertakwa kepada Allah, demikian juga seorang istri yang bertakwa kepada Allah, yakin akan mendapatkan solusi yang terbaik. Karena tidak ada yang paling baik dan terbaik memberikan solusi dari sebuah permasalahan, melainkan Allah. Zat yang maha menciptakan kita, yang maha menyatukan kita. Dari tadinya kita sendiri-sendiri, akhirnya disatukan dalam sebuah rumah tangga. Alhamdulillah. Semangat ya Bu. Serasaan Bu, semangat ya, serius tapi santai insya Allah. Ibu-ibu salihah, dalam sebuah rumah tangga terdapat beberapa cara tentunya ya. Ketika kita niatnya ibadah, kemudian kita ingin meraih takwa dalam rumah tangga, agar setiap masalah yang menimpa akan ada solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa cara yang dilakukan ketika suami atau istri agar merasakan kembali kemesraan yang sudah mulai pudar. Karena biasanya awal dari konflik rumah tangga, awal dari sebuah permasalahan itu datang, diawali dari salah satu dari suami atau istri, atau bahkan keduanya sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Kalau sayur itu kurang apa Bu? Kurang garam ya, sudah hambar. Tidak ada rasa rindu. Mungkin tidak seperti awal-awal ketika menikah. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan sehingga bisa mengembalikan sebuah kemesraan yang pernah hilang ya, ataupun yang sudah mulai pudar. Yang pertama yang bisa dijadikan sebagai nutrisi ya, ataupun suplemen ya, ketika rumah tangga mulai ditempa, ibaratnya kalau biduk rumah tangga itu adalah perahu, itu ada ombak, mungkin riak-riak dulu. Kemudian ada ombak yang agak sedang, ada yang besar. Bahkan mungkin ada batu karang, bahkan ada badai yang menimpa. Nauzubillah, walaupun tidak kita harapkan. Tapi sunnatullah, ada cinta, ada benci. Ada suka, ada tidak suka. Terkadang itu semuanya akan menjadi bumbu kalau hanya sesekali. Tapi kalau setiap saat, nauzubillah min dzalik ya. Maka mungkin sederhana sebetulnya ketika rumah tangga dinikmati oleh berdua dengan saling bertukar cerita, kemudian masing-masing memprioritaskan bahwa keluarga adalah salah satu dari aset yang harus disyukuri dengan kita memperhatikan pasangan kita, maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana seorang istri bisa menyambut ya, pembicaraan pasangan kita. Ataupun seorang suami pun sama. Ketika seorang istri mengeluhkan sesuatu, maka suami pun akan dengan sigap untuk mendengarkan apa yang dikeluhkannya.
ketika menyambut perkataan, pembicaraan, merupakan satu tanda cinta antara suami dan istri, maka di dalamnya ada sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Sehingga nanti kalau sudah mendapatkan rasa dari perhatian pasangan, yakinlah pasangan kita tidak akan pernah mencari kehangatan, mencari perhatian dari orang lain. Dan itu yang akhirnya bisa menjadi salah satu cara setan untuk merusak agar rumah tangga kita seperti layangan yang hampir putus atau bahkan putus. Nauzubillahimindzalik. Ibnu Hazm pernah mengatakan, segeralah menyambut kebersamaan. Dengan pasangan, pandanglah dengan mesra. Ayo Bu, nanti kalau yang ada suaminya, pandangan kita kepada suami itu harus lebih mesra. Gimana ya? Siap Bu? Ya, memandang suami kita lebih mesra. Gerak-geriknya, perhatikan pembicaraannya ketika dia berkata. Karena sesungguhnya akan menemukan sesuatu yang berbeda ketika kita menyelami ya pasangan kita, dan itu nilainya ibadah. Bahkan ketika seseorang saudara yang sama-sama disatukan dalam satu akidah, kita nih, saya memandang ibu-ibu solihah di sini walaupun lewat virtual, kalau pandangan kita itu pandangan cinta karena Allah, mudah-mudahan ada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Dan kita pun bisa sama-sama mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika seorang suami memandang istrinya. Atau seorang istri memandang suaminya. Mungkin di rumah itu akan rasanya berbeda. Ketika seorang suami memandang istrinya sampai istrinya salah tingkah. Atau seorang istri memandang suaminya sampai suaminya salah tingkah. Ketika diperhatikan oleh pasangannya, kita akan mendapatkan nilai ibadah, dan suami pun tidak akan pernah mencari perhatian dari pihak yang ketiga. Nauzubillah ya. Kemudian yang kedua adalah bersegera menuju tempat pasangan berada. Biasanya ketika awal-awal pernikahan, seorang istri dipanggil satu kali oleh suami akan menyambut. Tetapi kalau sudah kedua kali, ketiga kali, baru menyambut, itu akan berbeda. Tahun pertama dimintain tolong oleh suami, tolong Dek ambilin Mas sepatu, ambilin helm misalkan kalau suaminya mengendarai motor, ambilin kunci motor. Mungkin istrinya dengan solihah dia akan menyambutnya dengan jalan, dengan solihahnya gitu ya. Tapi kalau sudah tahun kedua, tahun ketiga, mungkin ada sedikit berbeda. Ibu sibuk dengan putra-putri atau ada kesibukan di dapur. Suami memanggil, Bunda, Dek, sayang, misal. Mungkin kita pun akan berteriak, sebentar, lagi sibuk, sebentar. Minimal ada sebuah kalimat yang mengisyaratkan bahwa kita tidak seperti awal-awal. Kalau tidak, suaminya tidak memahami, ataupun istri akhirnya menomorduakan suaminya, mungkin ada rasa yang berbeda bagi pasangan. Bersegera menuju tempat pasangan berada merupakan tanda lain cinta antara suami dan istri. Nampaknya sepele, tapi ternyata ini juga bisa mengobati luka yang pernah ada. Kita tidak nyaman dengan pasangan kita, tapi ketika ada perhatian dari pasangan, mudah-mudahan luka itu akan mulai sembuh walaupun tidak seperti semula. Minimal, contohnya menyengajak duduk dekat dengan pasangan kita. Itu sepele nampaknya. Tapi harapannya adalah di situ ada nilai ibadah. Andaikan kita dipanggil terlebih dahulu oleh Allah, nanti yang dikenang adalah kebaikan kita. Lihat kursi yang biasa diduduki oleh istri kita, seorang suami akan mengingat kita itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Perhatian, kesenangan apa yang diinginkan oleh pasangan, kemudian berupaya untuk mengakrabkan walaupun pembicaraan yang disampaikan oleh suami tidak kita sukai. Tapi berupaya untuk bisa menjadikan itu sebagai sarana untuk kita menjaga rumah tangga kita agar lebih harmonis.
Yang ketiga, bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh menciptakan sebuah perubahan. Biasanya cinta di awal pernikahan itu penuh dengan kehangatan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin sekian tahun. Adakah perubahan dalam hati kita? Adakah perbedaan dari perilaku suami kita? Ibu yang paling mengenal suami ibu. Dan kita semua yang paling mengenal pasangan kita. Ketika ada sedikit perubahan, ternyata ketika dilihat di layangan putus, ya juga ya, tiba-tiba misalkan ini ada rambut siapa nih? Ini ada cincin punya siapa nih? Ini ada tanda-tanda kok ada minyak wangi yang lain di mobilnya suaminya. Langsung di sini traveling, seuzon gitu ya. Prasangka yang muncul. Tapi ketika perubahan yang muncul dari pasangan, kita pun sungguh-sungguh dalam berubah. Kira-kira ada yang berubah nggak dengan diri kita? Tidak semua kesalahan itu adalah berawal dari pasangan kita. Kita pun harus sama-sama introspeksi. Boleh jadi ada saham kita yang menyebabkan pasangan itu berubah. Maka mari bicara. Apakah mungkin harus ditambah dengan minuman yang khusus? Apakah teh dari jenis teh yang makan teh hijau kah, teh hitam kah gitu, atau jus kesukaan suami, atau sekedar air putih yang disukai pasangan kita, atau hanya sekedar cemilan-cemilan yang biasa ibu sediakan, yang kita mengenal suami menyukai apa. Masya Allah ya, cinta dapat mengubah sifat yang dicintai atau yang mencintai. Demikian juga keadaan pasangan suami istri. Semuanya senang ketika diperhatikan. Kamu sudah berubah sayang, tidak seperti dulu. Kamu juga berubah. Kira-kira perubahannya apa? Harus disampaikan gitu. Dan ternyata Masya Allah ya, Tehani mengambil ini dari satu buku ya yang menggapai bagaimana sungguhnya menggapai kembali kemesraan yang hampir hilang. Karena sesungguhnya awal dari sebuah masalah dalam rumah tangga mungkin bukan dari faktor luar, tapi sesungguhnya sudah ada dari faktor dari dalam. Baik dari pasangan suami ataupun dari seorang istri. Atau dari kita, seorang muslimah. Kemudian, tutur kata yang baik dan manis itu harus punya, Bu. Gimana, Bu? Tutur kata yang baik dan manis. Contohnya, saling memuji pasangan. Terkadang diupayakan ya seorang muslimah, seorang istri yang dia mengatakan ana muslimah, saya seorang muslimah. Bagaimana ketika menyapa pasangan kita? Assalamualaikum Mas, Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum itu kita budayakan lagi. Jangan sampai hai. Suami datang ahlan wa sahlan gitu, pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris silahkan. Ibu nyamannya pakai bahasa apa? Mungkin sekarang pakai bahasa Korea, silahkan aja. Ibu gunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa ada rasa cinta di hati kita, ada kerinduan, walaupun tidak ketemu hanya beberapa jam atau beberapa saat saja. Suami berangkat pagi, pulang menjelang malam misal. Assalamualaikum, suami mengucapkan salam, tapi jangan sampai salam itu hanya sekedar ucapan dari mulut saja, tanpa disertai hati. Menggunakan kalimat-kalimat yang mudah-mudahan Ibu insya Allah lebih tahu daripada Bu Hani lah di sini. Ya, insya Allah. Salah satunya dengan kata-kata manis, kemudian tutur kata yang baik, ungkapan baik yang manis, ya, tapi punya makna yang mendalam. Contohnya, memulai dengan mengucapkan salam kepada pasangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah hasanah kita, sebagai seorang suami yang terbaik, sebagai seorang ayah yang terbaik, sebagai seorang kakek yang terbaik, sebagai seorang mertua yang terbaik. Beliau bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai. Kenapa?
rumah tangga itu hampir saja seperti layangan putus. Boleh jadi hal sepele seperti ini yang diperintahkan Rasulullah sudah mulai hilang dalam rumah tangga kita. Hanya sekedar mengucapkan doa keselamatan kepada pasangan kita, bukan hanya sekedar salam di mulut saja, tapi punya arti yang mendalam. Assalamualaikum sayang, lagi masak ya. Duh ya Allah, mimpi apa nih? Kok aku diucapkan begitu sama suamiku? Coba bayangkan, kalau yang Assalamualaikumnya, misalkan abang-abang, walaupun dia penjual sayur, penjual buah, misalkan di pasar, Assalamualaikum Bu Haji. Mesra banget tuh, hati-hati Bu. Jadi Ibu hobi ke pasar tuh ingin dengar sapaan dari tukang sayur sama tukang buah, kan bahaya. Coba kalau dari pasangan. Assalamualaikum sayang. Walaupun misalkan suami tuh kayaknya berkutat dengan laptop, kemudian kayaknya mukanya ditekuk kayak kanebo kering gitu ya. Terus akhirnya, Assalamualaikum, Mas mau sarapan sama apa? Dimasakin apa nih? Mau telur ceplok apa telur dadar? Kata suaminya, dari awal nikah sampai sekarang kok telurnya ceplok aja. Ya tapi kan pikiran istri yang solihah, beda loh rasanya gitu. Semuanya bisa menjadi indah ketika kita bisa mencoba mengatasinya dengan cara sederhana. Susah-susah. Suami saya suka makan, misalkan kata seorang istri. Tapi saya nggak pinter masak, gimana ya? Belajar masak sebetulnya itu bukan solusi yang utama. Gitu. Tapi coba yang kecil-kecil seperti ini, kita mengupayakan lagi. Rasulullah mengatakan, kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai karena Allah. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apalagi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah diikat dalam sebuah tali pernikahan. Akdun nikah misalkan ghalidha. Maka harapannya adalah sebarkan salam di antara kalian. Itu pesan Rasulullah. Maka jangan lupa, ini sederhana. Nanti Ibu setelah kajian ini sama-sama boleh dicoba. Assalamualaikum sayang. Sambil begini Bu, kalau bisa, kalau suami nggak nengok, Ibu lihat sampai mungkin dicari matanya sebelah mana. Assalamualaikum. Mungkin kalau suami terus begini, kita begini. Assalamualaikum, apa-apa. Ada apa sih, kata suaminya. Kok ucapin salam? Harus betul-betul muka ketemu muka. Dicoba. Bismillah ya. Lebay memang, tapi nggak apa-apa. Dengan lebay seperti ini bisa masuk surga, kenapa tidak? Bisa mempertahankan rumah tangga dalam kemesraan karena Allah. Ya. Kemudian Anas meriwayatkan, seorang sahabat ya, meriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila engkau masuk rumah keluarga kamu, nih para suami, nanti Ibu sampaikan, ucapkanlah salam. Semoga salammu menjadi berkah kepadamu dan juga kepada keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepele nampaknya, itu kan doa. Kita ingin bahwa rumah tangga ini diberkahi oleh Allah. Maka doa-doa yang sederhana seperti ini hanya ucapan salam. Tapi coba itu harus muncul dari hati seorang suami yang ingin menjaga rumah tangganya agar tidak pernah ada namanya seperti layangan putus. Kalau hampir putus mungkin ketika tidak ada kesepakatan, tidak saling memahami. Suami maunya A, istrinya maunya B, dan nggak ada kata mengalah. Mengalah itu bukan untuk menang, tapi mengalah kita ingin mendapatkan surganya Allah. Makanya Masya Allah, jika suami istri, kemudian kalau sudah punya anak, setiap anggota rumah tersebut diselimuti oleh keberkahan Allah, berapa harga keberkahan yang didatangkan hanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan mungkin satu persatu. Ketika anak-anaknya tidak muncul, ketika ayahnya mengucapkan salam, ketika istrinya tidak kelihatan, yang buka pintu adalah mbak ataupun asisten rumah tangga. Cari di manakah
bidadari surga yang ada di rumah itu. Oh, lagi masak ternyata. Akhirnya suami tidak akan muncul, ya Allah kamu sudah berubah deh, biasanya bukain pintu. Maaf ya, lagi masak, tanggung, takut gosong. Akhirnya istri pun mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi, itu pun diulangi lagi. Sehingga akan mendapatkan keberkahan. Suami yang capek, mudah-mudahan capeknya menjadi berkah insya Allah. Itu ya Bu. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita menggunakan handphone, ingat handphone itu bisa menjadi handphone soleh atau yang bisa mengantarkan kepada sebuah kesalahan. Ya. Sarana komunikasi dapat digunakan oleh suami dan istri bukan untuk menjadikan kita semakin jauh, tapi yang jauh pun menjadi dekat. Ya. Mempererat cinta, mempererat kemesraan antara suami dan istri, juga untuk menjaga kepercayaan masing-masing. Karena biasanya suaminya kasih password handphonenya, istrinya juga sama. Coba kalau masing-masing saling curiga, apa yang terjadi? Rumah tangga ini diambang kehancuran. Nauzubillahi min dzalik. Ketika suaminya kasih password di handphonenya, cie udah kasih password nih, ada apa nih? Tuh, mulai. Hati-hati. Setan itu bisa berusaha lewat pintu istri atau lewat pintu suami. Hanya sekedar bahas handphone berpassword. Cie, biasanya nggak berpassword tuh. Kok ada passwordnya sekarang? Ada apa tuh? Gitu. Padahal cuma ngeledek. Tapi hati-hati. Kalau lagi kondisinya tidak nyaman hati pasangan kita, yang terjadi apa? Maka handphone ini sarana yang praktis, nikmat dari Allah yang kita gunakan untuk mempererat cinta dan sayang di antara pasangan. Dan kita nggak perlu kepo sebetulnya. Titipkan saja ya Allah, pegang handphone suami ya Allah, semoga handphone ini menjadi sarana untuk suami kita semakin soleh. Doain. Ngapain kamu pegang-pegang handphone sambil berdoa? Iya, kita ingin handphone yang kamu gunakan itu jadi sarana suamiku meraih surganya Allah. Jadi semuanya melibatkan Allah ya. Pesawat, telepon, atau handphone, atau apapun, laptopnya, gitu ya. Itu bisa mempererat rasa cinta dan sayang. Jangan sampai ketika pasangan sedang sakit, dalam kondisi yang sulit, membutuhkan dukungan, membutuhkan perhatian, kita sibuk dengan handphone kita. Tetap handphone itu sarana untuk mempererat hubungan antara kita dengan suami. Terlepas dari itu, kita juga bisa silaturahim dengan teman, sahabat, kerabat, bahkan untuk relasi ketika ibu menjadi businesswoman misalkan. Tapi jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Ketika ada masalah dengan suami, dengan pasangan, mungkin itu bisa berpengaruh kepada semua hal yang berkaitan dengan kita. Itu ya Ibu Solihah. Yang selanjutnya adalah bisa dengan mengungkapkan perasaan cinta. Kan tadi kalau lewat handphone, kita upayakan misalkan kalau lewat handphone, di waktu-waktu yang jam yang sama gitu ya. Ibu tayang di WA-nya suami. Assalamualaikum. Assalamualaikum doang, Bu. Kayak cek and dicek, ngetes doang. Coba dijawab tidak. Cuma diri doang, Bu, katanya. Kan sakitnya tuh di mana-mana tuh. Kok diri doang? Nah, sudah seuzon tuh. Padahal, Masya Allah, kita latihan untuk selalu berprasangka baik. Oh, mungkin lagi meeting, lagi ada urusan. Enak kok, Bu. Tetapi memang pasti setan itu akan terus menggoda. Kenapa tuh? Diri doang. Kok masa nggak sampai balas cuma Waalaikumsalam saja? Kok susah banget ya? Nanti ketika sudah aman, di rumah sudah makan, ditanya. Lupanya, saya kan WA gitu. Besok lagi jangan putus asa. Assalamualaikum lagi di jam yang sama, coba. Jangan sampai kita pun terlalu over ya. Selalu Assalamualaikum, dikit-dikit telepon, gimana, di mana, kamu sama siapa, ngapain, wah terus. Ada kalanya suami perlu me time, perlu kita memberikan ruang bahwa dia lagi bekerja ya kita tidak ganggu. Memang ada yang terlalu over posesif,
pasangan, tapi itu bisa sedikit mengganggu, bahkan mungkin mengganggu pasangan kita. Kemudian mengungkapkan perasaan cinta. Kehidupan cinta suami pastilah tidak akan berjalan mulus. Ya. Dalam satu arah, mungkin bukan hanya dari kita saja. Istrinya sih yang paling romantis, suaminya biasa aja. Suami saya tidak romantis, nggak apa-apa. Ibu nggak usah menjadi mati gaya. Gitu. Kalau suami tidak romantis, tapi ibu yang romantis, yakinlah ketika ibu hanya mengatakan atau menuliskan 3 kata, I love you. Tapi itu kepada suami. Setiap hari, sekali aja ibu mau pilih waktunya siang, sore, malam, dan itu selalu rutin, istiqomah mengucapkannya. Kalau pagi-pagi ketika mau berangkat silahkan. Atau ketika bangun tidur atau mau tidur silahkan. Tapi di saat itu saja, minimal. Gitu ya. Oleh karena itu, suami pun ataupun istri akan merasakan sesuatu yang berbeda ketika ucapan itu tidak ada di hari yang berikutnya. Tumben, istri Mas, istri AA nggak ngucapin kalimat yang biasa. Oh, ternyata suami kita perhatian juga ya, gitu. Nungguin ya, gitu ya. Nungguin ya, gitu ya. Kemudian mungkin hanya sekedar memuji warna kulit ya. Selanjutnya adalah mungkin sekedar memuji ataupun misalkan hidungnya ataupun bahkan masakannya silahkan. Kemudian ucapan sederhana seperti terima kasih. Selanjutnya ucapan terima kasih. Selalu kita ucapkan. Ketika suami habis memberikan satu pelayanan, misalkan ibu habis ibadah dengan suami di malam hari. Ketika suami lupa, kita yang mengingatkan, terima kasih. Atau bahkan bisa didoakan dengan doa yang memang maksud dari Rasulullah, jazakumullah khairan atau jazakillah. Suami mengucapkan itu, kita pun jawab dengan wa jazakumullah khairan atau wa iyyakum. Saling mengucapkan terima kasih. Setiap suami melakukan satu hal yang mungkin menyenangkan kita ataupun melakukan satu pekerjaan untuk keluarganya, kau ucapkan terima kasih. Dan yang gak kalah pentingnya, ucapan minta maaf ketika mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ingat, rumah tangga bisa hampir saja diambang perceraian atau seperti layangan yang hampir putus, itu hanya sekedar suami berat sekali mengucapkan maaf. Atau seorang istri berat sekali meminta maaf. Tapi jangan terlalu sering. Bukan berarti maaf ya kan gak enak tuh. Momentum maaf itu minta maaf tuh kapan? Apakah kita senantiasa biasa meminta maaf sebelum tidur? Maafin untuk hari ini ya. Saya tidak maksimal. Tadi sarapan tidak sesuai dengan harapan. Telurnya gosong misalkan. Nasi gorengnya kurang garam, maaf ya. Kata suami nggak apa-apa. Tehnya mungkin kurang manis kalau suaminya suka teh manis. Usia kita kan sudah tidak muda lagi. Kurangi manis-manis, makanya saya kurangi gulanya. Nggak apa-apa, lihat kamu juga udah manis. Gitu kan. Akhirnya jadi satu pembicaraan yang mengarah kepada sebuah kemesraan, mudah-mudahan berpahala di sisi Allah, insya Allah. Kemudian yang keberapa tuh? Nanti ibu tulis aja ya, apa ke-9 apa ke-10 gitu. Memanjakan dengan nama atau panggilan yang disukai. Itu pun sederhana, tetapi mudah-mudahan bisa menjadikan rumah tangga kita yang hampir saja seperti sayur tanpa garam atau sudah mulai hambar, mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan terus ya melibatkan Allah, panggilan dengan panggilan yang disenangi oleh pasangan kita juga merupakan salah satu yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, ibu-ibu salihah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwasannya Rasulullah mengubah nama yang jelek. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, ya Aisyah. Jadi kalau ada nama yang mungkin artinya jelek, ibu panggil dengan panggilan yang baik artinya. Atau misalkan
namanya nama khas Indonesia, tapi ingin ada panggilan sayang, misalkan ya Aish. Aisyah itu dipanggil sama Rasulullah selain ya Humairah adalah ya Aish. Panggilan sayangnya Rasulullah kepada Ibunda Aisyah adalah ya Aish. Ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Keren banget ya, Ibunda Aisyah mendapat salam dari Rasulullah SAW. Maka Ibunda Aisyah pun ketika dipanggil oleh Rasulullah oleh suami yang dicintainya, ya Aish, apa jawabannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia melihat apa yang tidak aku lihat. Dia ingin bertemu dengan Rasul. Jadi Umar bin Khattab pun berkata ada 3 kriteria yang berarti kamu itu mencintai saudara kamu yang seiman. Mengucapkan salam kepadanya ketika bertemu dengannya, kemudian memberi tempat duduk khusus untuknya di majelis, lalu memanggilnya dengan panggilan yang dia sukai. Itu kepada saudara, kata Umar bin Khattab. Apalagi kita melakukannya kepada pasangan kita. Ya, kembali lagi kalau ternyata kita ditakdirkan meninggal terlebih dahulu oleh Allah daripada suami kita, maka dia akan terngiang-ngiang panggilan istrinya. Gitu ya. Itu harapannya, bahwasannya akan meninggalkan satu jejak indah bagi pasangan kita. Ya. Boro-boro ingin layangannya putus, yang ada ya Allah, jadikan talinya tuh sampai ke surga. Jangan sampai diputuskan karena satu masalah yang kecil, yang sebetulnya bisa selesai dengan kita saling memaafkan. Gitu ya. Alhamdulillah harapannya ada masalah sebesar apapun, kalau kamarnya ada 2, ya sudah. Satu di kamar depan, yang satu di kamar belakang. Mungkin anak-anak pun tidak tahu bahwa ada badai antara di rumah tangga orang tuanya. Harapannya kan begitu. Dan inginnya kita bayangkan lagi bahwasannya ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manjakan pasangan kita dengan panggilan yang dia sukai. Nanti Ibu coba tulis kira-kira apa nih yang belum atau yang sudah mulai hilang yang kita tidak melakukannya lagi. Dan ini juga mencoba gitu. Kira-kira sayangnya apa? Panggilan di handphonenya juga boleh, Bu. Nama kontaknya gitu. Ketika suami buka itu, ini siapa? Ini kamu. Ada sayang, ada ayang beb, ada say, ada nama yang khusus ya disenangi oleh pasangan, silahkan. Gitu ya, Salihah, insya Allah. Kemudian bercanda, bersenda gurau. Nggak usah terlalu serius, Bu. Kalau punya pasangan yang serius, kita berusaha untuk mengajaknya bercanda, tapi tidak berlebihan. Gitu ya. Alangkah indahnya jika kehidupan seorang Muslim dan Muslimah yang disatukan dalam sebuah mahligai rumah tangga dapat diwarnai dengan sesuatu yang bisa membuat orang tersebut itu tersenyum ataupun tertawa. Memiliki kehalusan perasaan atau hanya gurauan yang sederhana gitu ya. Rasulullah pun adalah sosok yang tidak lepas dari budi pekerti, bercanda ya. Bahkan yang sangat baik dan menyenangkan. Di dalam sebuah hadis bahwasannya satu hari seorang wanita datang seraya berkata, "Ya Rasulullah, bawalah aku dengan menunggang unta ini." Lalu Rasul berkata, "Bawalah dia dengan anak unta." Kan wanita itu ingin, "Rasul, bawalah aku dengan menggunakan unta ini." Rasul menjawabnya dengan kalimat dan perkataan beliau, "Bawalah dia dengan anak unta." Wanita itu pun berkata, "Apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta?" Anak unta kan terlalu kecil ya. Wanita itu pun berkata lagi, "Apa yang bisa dilakukan dengan anak unta?" Lalu Rasulullah SAW pun sambil tersenyum beliau berkata, "Bukankah setiap unta itu berasal dari anak unta?" Itu kan candaan yang mungkin sederhana yang bisa kita gunakan juga dengan suami kita. Contoh kita misalkan makan anggur. Setiap anggur itu bijinya dikasih ke suami kita atau suaminya dikasih ke istrinya. Kemudian ada anaknya kah atau ada anggota
yang lain ya, yang tinggal di rumah kita. Ternyata lihat tuh, dia ngabisin istri Mas itu, istri AA, istri Abang ngabisin anggur dengan biji-bijinya. Buktinya apa tuh? Lihat nggak ada bijinya. Padahal bijinya anggur itu dikumpulkan di istrinya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Suami istri adalah yang paling berhak mendapatkan senda gurau ya dari pasangannya. Dengan sahabat pun demikian dilakukan Rasulullah, apalagi dengan istrinya. Ya, mungkin insya Allah bisa dicoba. Kemudian permainan dan hiburan. Pernah kayak kita mungkin rehlah, itu insya Allah ibu-ibu selalu melakukannya. Ini pun bisa menjadi sarana untuk bisa menjadikan pasangan suami istri itu merefleksi cintanya, gitu ya, agar tidak bosan. Salah satunya adalah bermain dan menghibur. Rasulullah pernah bersabda, setiap sesuatu tanpa zikir kepada Allah adalah termasuk senda gurau yang tidak ada manfaatnya. Setiap sesuatu tanpa zikir kepada Allah adalah senda gurau ataupun hanya lagun, permainan saja. Kecuali 4 hal, itu salah satunya permainan yang dilakukan antara suami kepada istrinya. Ini ingin kita jadikan sebagai sarana untuk ibadah kita. Kemudian cucunya Rasulullah berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku, kepada Ali, tentang masuknya Rasulullah ke dalam rumah. Kemudian ayahnya menjawab, atau Ali menjawab, apabila Rasulullah hendak masuk ke rumahnya, dia membagi 3 bagian. Bagian untuk Allah, bagian untuk keluarganya, dan bagian untuk dirinya sendiri. Nah, ini pun harus dipahami oleh setiap suami dan istri, termasuk untuk kita khususnya yang hadir pada sore hari ini. Jadi ibu-ibu sholihah, kita bukan tidak boleh ibadah dalam urusan hablum minallah. Sholat, terus suaminya manggil, enggak, pura-pura enggak dengar. Kan ngelihat, ada lagi sholat, Mas, jangan ganggu. Nah, itu jadi tidak ada namanya hak dari pasangan kita yang kita berikan. Kita bukan hanya hablum minallah saja. Kita jadikan menyenangkan pasangan kita bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dalam surat An-Nisa, ya, sering mungkin yang ibu-ibu yang ikut kajian sama Teh Hani, bahwasannya satu yang harus kita pahami bagian dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran, khusus untuk urusan rumah tangga, bahwa seorang istri yang sholihah berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, karakteristiknya adalah was-sholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi ma hafidallah. Seorang wanita yang sholihah itu selain beres akidahnya, benar ibadahnya, baik akhlaknya, tapi dia juga adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah. Bagiannya adalah ketaatannya kepada suaminya. Nah, sehingga ketika dalam rumah tangganya, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, seorang muslimah atau kita masuk ke rumah kita, itu ada bagian sebagaimana yang dicontohkan Rasul. Karena cucunya bertanya kepada Sayyidina Ali, kepada ayahnya, kira-kira bagaimana Rasulullah ketika masuk ke dalam rumahnya? Apa jawaban dari ayahnya Husain ataupun Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya Rasulullah? Rasulullah membagi bagian untuk Allah, bagian untuk keluarganya, dan juga bagian untuk dirinya. Jadi kita pun jangan disibukkan, misalkan ibu-ibu ingin cantik, kemudian ibu-ibu pergi ke salon kecantikan untuk menyajikan sebuah kecantikan yang luar biasa untuk suaminya. Kulit yang glowing, mungkin ya bisa anti-aging supaya tidak terlihat tua, misalkan. Itu memang usaha. Rambutnya mungkin sesuai dengan yang suami harapkan. Itu bagian dari ikhtiar. Tapi jangan semua dihabiskan untuk itu waktunya. Jangan pernah lupa bahwasannya yang menyatukan kita dengan suami kita itu Allah. Berapa banyak wanita yang cantik, tampilan luarnya, mulus kulitnya, rambutnya juga sesuai dengan impian semua wanita, tapi ternyata ditinggalkan oleh suaminya. Hati-hati, karena bukan menjadi jaminan. Cantik itu kalau hanya fisik saja, tapi tidak cantik hati dan akhlaknya, itu bisa mengokohkan rumah tangga. Bahkan banyak rumah tangga yang akhirnya kandas.
walaupun seorang perempuan itu cantik secara tampilan fisik. Karena melupakan bahwasannya ada satu bagian dalam rumah tangga, itu salah satunya adalah untuk diri dan juga untuk keluarganya. Inna li zaujika 'alaika haqqun. Semuanya untuk pasanganmu juga ada haknya. Selain yang utama adalah haknya untuk ibadah kepada Allah. Jadi bermain, menghibur diri, hiburan. Rasulullah ngajak Aisyah untuk lari. Mungkin kita nggak usah ambil misalkan olahraga lari. Kira-kira yang nyaman hanya sekedar jogging jalan. Hanya 1 jam ba'da subuh, habis dari masjid suaminya, istrinya juga habis sholat subuh, habis tilawat, habis zikir, atau sambil zikir pagi, sambil berjalan. 1 jam, hanya sekedar di komplek, keliling komplek saja. Masya Allah itu dipegang tangannya dengan penuh kemesraan. Bayangin aja Bu. Nah, yang seperti itu mudah-mudahan bisa menguatkan langkah Mas, Abang, sayang semoga seperti ini kita bisa sama-sama di surga. Aku tunggu kau di surga atau tunggu aku di surga. Jadi insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian pujian dan sanjungan. Hari ini cantik banget kamu. Kita jangan kehilangan momentum juga. Ketika suami memuji kita, kita pun harus berusaha bahkan mungkin mengawali dengan pujian di hari ini atau esok pagi. Besok pagi misalkan ibu bangun tidur, dibangunkan oleh suami, ternyata yang bangun duluan suami kita. Ternyata ketika kita tersenyum, walaupun maaf ya, di sini ada jigongnya, ataupun dalam kondisi rambutnya ya tidak rapi. Tapi ketika dibangunkan kita tersenyum, kemudian assalamualaikum, jazakumullah khairan, sudah dibangunkan. Kira-kira apa sih perasaannya? Pasti kita pun akan tahu jawabannya. Ya, pujian dan sanjungan, mudah-mudahan itu juga bisa menguatkan. Kemudian, ulangi kata-kata bukan hanya sekali. Rasulullah senantiasa mengulangi perkataan itu 3 kali untuk menguatkan. Ada beberapa kata jika didengarkan secara berulang-ulang oleh pasangan suami istri, akan membuatnya bahagia. Jadi ada hormon bahagia yang muncul. Itu yang harus kita juga melakukannya gitu ya. Sayang, kalimat sayang itu apa ya? Pakai hati. Karena sungguhnya hudurul qalb ketika berdoa pun kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beda dengan Rabbana atina, betul enggak? Jadi kehadiran hati kita. Nah, ini pun sama. Sayang, misalkan kepada pasangan kita ucapan sayang itu muncul dari hati. Memang kita betul-betul menyayanginya. Kalau nggak muncul juga kita kayaknya mau, ya Allah ini empet amat gitu ya. Ada 4 Bu. Kalimat kadang seorang istri mengatakan ya Allah empet amat gitu lihat kamu. Udah tua, nih aki-aki nih merepotkan aja misalkan karena sudah sepuh nih istrinya. Suami istri itu sudah mulai sepuh. Biasa nih aki-aki ngerepotin terus. Ya, mungkin kalimat itu bisa saja menyakiti suami kita. Ya Allah Mas, tambah kesini tambah tua, tambah hitam, tambah gendut. Misalkan ya kan mungkin suami juga sakit hati. Ada kalanya mungkin nggak masalah senyum, tapi mungkin hatinya ya Allah, kapan dia menyenangkan aku. Insya Allah ya. Kita ulangi kata-katanya dengan sayang, sungguh aku tidak tahu bagaimana jadinya diriku tanpa kamu. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi yang mudah-mudahan jadi satu apa namanya, kayak vaksin gitulah. Ada vitamin, ya mudah-mudahan. Ya vitamin Bu. Jadi ada nutrisi yang kita suntikan kepada pasangan kita. Sayang, sungguh aku tidak tahu kalau kamu nggak bantuin aku pagi ini ya Allah. Terima kasih ya Allah masukkan suamiku ke surga. Alma hujan, Mak. Pusing nanti lo hujan-hujanan kamu. Nah, kita lanjut ya. Kemudian jangan lupa harus mengungkapkan keinginan hidup terus bersama sampai surga. Jangan lupa Bu, itu harus terus diucapkan. Apakah sekali sebelum tidur kah? Apakah kita lagi makan cemilan atau mungkin lagi ada waktu time berdua, suami lagi mengendarai jadi sopirnya, ibu lagi di sampingnya, boleh.
Masya Allah ya, sudah berapa tahun kita menikah Bang, Mas, sayang gitu. Ini kalimat-kalimat seperti itu. Mungkin cintaku padamu berjalan seperti perjalanan napasku. Wah, itu mah lebay ya, silakan. Ibu pakai kata-kata yang gimana gitu ya. Saya kayaknya tidak bisa deh kalau bangun tidur kamu nggak ada di sampingku, apa saja. Seolah-olah kita memang membutuhkan keberadaan suami di samping kita. Ini ibadah loh Bu. Jangan sampai kalah dengan wanita yang di luar sana yang mengganggu rumah tangga sepasang suami istri, berusaha dengan segala hal, segala upaya untuk bisa merusak rumah tangga orang lain. Dan kita pun mengupayakan untuk menjaga rumah tangga kita dengan sekuat tenaga, bahkan yang utama adalah menitipkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh enggak memang kita berbohong? Ya, Rasulullah pernah bersabda tidak dihalalkan berbohong kecuali pada 3 hal. Ini mungkin sering kita dengar. Yaitu suami membohongi istrinya demi keriduannya atau menyenangkannya. Dan berbohong ketika perang untuk menipu atau muslihat kepada musuh ya. Ya misalkan Rasulullah dengan para sahabat menggali parit ya ketika perang Khandaq, itu juga bagian dari tipu muslihat. Dan berbohong ketika mau mengislahkan, mau memperbaiki hubungan antara orang yang tengah berselisih. Oh si Fulan kirim salam tuh kepada kamu, dia juga kirim salam, padahal mungkin nggak ada yang mengirimkan salam. Tapi masing-masing akhirnya bisa berdamai. Itu boleh. Termasuk pasangan suami istri. Mungkin masakan isinya nggak enak, tapi suami mengatakannya, gimana enak Kak Mas? Enak banget yuk makan berdua, ternyata keasinan. Tapi kita minta maaf. Nah, di sana adalah salah satu yang harus kita ingat ya. Maaf, di mute Ibu. Ya mute ya. Baik Ibu Solihah, berikan penghargaan yang tulus. Itu juga sama ya, bagian dari yang bisa kita lakukan. Kemudian terkadang menuliskan SMS, menuliskan kata-kata membuat seorang malas, apalagi istri yang sudah punya anak, punya putra-putri yang masih kecil-kecil, udah tidak sempat lagi. Tapi upayakan mungkin kita punya waktu hanya beberapa menit saja, menuliskan kalimat yang Assalamualaikum, sayang aku rindu, misalkan. Atau sekedar hanya mengucapkan I love you, itu juga mungkin sederhana, tapi harus ada yang dituliskan, bukan hanya sekedar telepon saja, bukan hanya suara yang kita perdengarkan kepada pasangan kita kalau kita berjauhan. Tapi ada tulisan yang kita tulis walaupun itu tulisan hanya sekedar di WhatsApp ataupun di SMS. Kemudian saling memberikan hadiah. Berpura-pura menjauh terkadang harus ada, Bu. Kita bukan cuek ya, tapi harus ada. Kenapa sih kok kayak nggak perhatian? Padahal itu untuk supaya kita merefleksi ya. Ada rindu itu seperti apa? Mungkin suami ketika tugas keluar atau ketika istri dalam kondisi mau menjenguk orang tuanya minta izin diizinkan oleh suami. Akhirnya jadi satu momentum untuk saling merasakan adanya rindu ya, insya Allah. Kemudian membantu pasangan, kita berusaha untuk selalu tampil cantik, itu insya Allah niatkan ibadah. Berhias depan pasangan, dan jangan lupa juga memperhatikan keluarga pasangan. Ibu-ibu solihah, ini adalah salah satu yang mungkin hanya mengingatkan saja agar kita bisa menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang mudah-mudahan ya, Allah senantiasa jaga dengan ikhtiar yang kita lakukan. Dan prioritas keluarga tentu harus menjadi satu prioritas utama setelah Allah dan Rasul. Kita titipkan rumah tangga kita kepada Allah, kita upayakan terus ya, penjagaan itu yang sebaik-baiknya menjaga adalah Allah. Allah sebaik-baiknya penjaga. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan selain tadi ikhtiar kita secara pasangan ya, seorang istri kepada suaminya, kita lakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita senantiasa
melibatkan Allah dalam rumah tangga kita. Yang kedua, kita hiasi rumah tangga kita dengan cinta dan doa. Dan yang ketiga adalah kita berupaya untuk selalu bersama-sama menjadikan rumah tangga kita sebagai sarana untuk ibadah kita kepada Allah, sebagai sarana untuk menggapai takwa bersama, agar rumah tangga kita menjadi jembatan kita menuju surganya. Yang pertama, kita libatkan Allah dalam rumah tangga kita. Setiap pernikahan pasti diuji oleh Allah dengan faktor dari masing-masing suami ataupun istri, atau faktor dari luar. Cemburu adalah salah satu tanda cinta, tapi cemburu buta itu adalah musibah yang bisa melanda rumah tangga. Maka konsep cemburu pun kita harus pahami sama-sama. Seperti apa cemburu yang dibenarkan oleh Allah SWT. Yang tidak berlebihan sampai akhirnya cemburu buta. Cemburu sebagai tanda cinta boleh. Makanya ketika ada rasa cemburu, ada rasa rindu, ada rasa cinta dalam rumah tangga, maka jangan pernah lupa melibatkan Allah dalam rumah tangga kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, dapatkan suami yang soleh, suami yang tidak pernah menjadikan setiap perkara yang kecil menjadi besar, senantiasa mengalah ya ketika istrinya dalam kondisi marah misalkan. Alhamdulillah Allah berikan suami yang terbaik. Tetapi kita juga harus bersabar ketika mendapatkan perilaku dari suami kita yang ternyata menguji keimanan kita. Rasanya ingin berlari, rasanya ingin pergi, menjauh ya. Ya saya ingin istirahat katanya. Ditirah kalau kata orang Sunda. Tapi ternyata tidak bisa dengan begitu. Setiap pasangan ketika diuji, maka masing-masing harus menegadahkan tangannya kepada Allah SWT. Hiasi rumah tangga dengan cinta dan doa. Kemudian kita upayakan rumah tangga itu jadikan sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah. Karena 3 poin ini kalau sudah ada dalam rumah tangga, kita libatkan Allah, kemudian kita jadikan cinta dan doa selalu ada dalam rumah tangga kita. Cinta kepada Allah akan menguatkan rumah tangga kita yang hampir saja karam. Doa juga sebagai salah satu sarana untuk kita jadikan sebagai satu ikhtiar ya, yang terakhir dan yang utama. Sholat bagian dari doa kita. Doa dalam sholat juga bagian dari salah satu sarana untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah SWT. Ya Allah, saya titipkan rumah tanggaku kepadamu ya Allah. Saya titip pasanganku kepadamu ya Allah. Saya titip tubuh pasanganku, matanya, telinganya, seluruh tubuhnya kepadamu. Jangan sampai dia bermaksiat kepadamu. Tidak ada yang tahu, Bu, doa seorang istri yang solehah itu akan membentengi suaminya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Maka mari sama-sama hiasi rumah tangga kita dengan cinta dan doa, kemudian jadikan rumah tangga sebagai jembatan kita untuk meraih takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa sehebat apapun ya, cobaan yang menerpa itu akan bisa dapat solusinya. Karena jaminan dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bahkan ketika ujiannya karena faktor ekonomi, sehingga akhirnya ada yang hampir saja rumah tangganya seperti layangan hampir putus gara-gara mungkin suaminya sudah tidak bekerja lagi, seorang istri dalam kondisi ini diuji kesabarannya, maka wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat yang selanjutnya surat At-Talaq, maka Allah pun memberikan jaminan. Selain diberikan solusi dari setiap permasalahannya, kemudian diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Ternyata suaminya di PHK, suami dirumahkan, suami ternyata tidak bekerja lagi. Allah membukakan pintu rezeki lewat istrinya. Maka mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dengan kita bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga adalah sarana untuk bertakwa.
Yuk sama-sama jadilah seorang istri yang bertambah usia pernikahan, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, bertambah ilmu yang kita dapatkan, bertambah juga ketakwaan kita kepada Allah. Suami ketika marah kita diam. Suami ketika ada masalah kita juga berusaha untuk menegadahkan tangan kita kepada Allah. Sehingga tidak semuanya harus dengan marah juga. Karena ternyata sebuah perceraian bukan solusi dari sebuah permasalahan rumah tangga. Bisa jadi masalah baru. Maka mari jaga rumah tangga kita jangan sampai seperti layangan putus. Karena dengan ilmu, dengan cinta, dengan doa, dan utamanya adalah dengan bertakwa kita kepada Allah, mudah-mudahan setiap masalah yang ada dalam rumah tangga kita bisa kita sama-sama berikan solusinya, kita bisa carikan solusinya, karena solusi yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lakukan hada, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ya tips dari ustazah kita yang tentu banyak dari kita sore hari ini dapat tips-tips yang sangat bermanfaat untuk supaya bagaimana menjaga kelanggengan dari pasangan suami istri. Tapi sebelum tanya jawab, insya Allah nanti kita sediakan sesi tanya jawab. Ada sedikit dari Majelis Taklim Aulia, mungkin si Humas silahkan untuk menyampaikan pesan-pesan berikut ini. Silakan si Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Majelis Taklim Aulia yang kami muliakan karena Allah. Berikut ini kami akan membacakan laporan dan agenda kegiatan Majelis Taklim Aulia akhir pekan bulan Januari dan awal bulan Februari 2022. Yang pertama adalah laporan sedekah Jumat pekan kedua Januari dengan total penerimaan 2.250.000, pengeluaran 1.250.000, saldo akhir adalah 1 juta rupiah. Yang kedua adalah santunan anak yatim bulan Januari. Saldo awalnya nihil, total penerimaan sebesar 2.950.000, pengeluaran untuk 7 anak yatim masing-masing sebesar Rp250.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp1.750.000. Saldo akhirnya yaitu Rp1.200.000. Berikutnya kaleng sedekah 2.000 per hari. Pemasukan gelombang 1 sebesar Rp3.134.000, gelombang 2 Rp1.366.000 dengan total Rp4.500.000. Kaleng sedekah akan digunakan untuk operasional semua kegiatan Majelis Taklim Aulia. Lalu ada kegiatan dana ta'awun yang bekerja sama dengan Istia SDIT Aulia. Di bulan Januari ini alhamdulillah terkumpul sebesar Rp11.300.000. Dana ta'awun telah kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk taksiyah almarhum Ayahanda Ibu Robiatul Adawiyah sebesar Rp2 juta. Untuk Ibu Vivi Hafizah dirawat di rumah sakit sebesar Rp2 juta. Untuk Ibu Tri Mayasari atau biasa kita kenal dengan Ibu Maya sebesar Rp7.300.000. Beliau sedang mengalami musibah patah tulang. Jazakumullah khair ayah bunda atas amal jama'i ini. Semoga menjadi amal solih dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Adapun program sosial Majelis Taklim Aulia terdiri dari santunan anak yatim yang diagendakan setiap bulan, sedekah Jumat dan kunjungan diagendakan setiap pekan, program kaleng sedekah, pembagian sembako diadakan setiap 3 bulan sekali, dan dana ta'awun insidental bekerjasama dengan unit Istia terkait. Berikut ini adalah nama rekening sedekah apabila ada jamaah yang hendak turut serta menyalurkan infak atau sedekahnya dalam kegiatan dan program sosial Majelis Taklim Aulia.
Sedekah dapat disalurkan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor 71696117998 atas nama Majelis Taklim Aulia. Konfirmasi sedekah dapat disampaikan kepada Ibu Masya dan Ibu Maya dengan nomor yang tertera di layar. Lalu selanjutnya ada program pengembangan dakwah, yaitu tahsin online setiap hari Jumat pukul 4 waktu Indonesia Barat, One Day One Juice dengan kontak person Ibu Yana di 081556565500 dan Ibu Azijah di 082114119748. Bagi yang berminat bisa langsung menghubungi kontak person. Kemudian ada program terbaru dari Majelis Taklim Aulia, yaitu tim pemulasaran Kesturi. Tim ini menerima layanan pengurusan jenazah, pelatihan pemulasaran jenazah, dan menyediakan kebutuhan kain kafan. Kontak person dapat kepada Ibu Rati di 0812861197 dan Ibu Ayana di 081556565600. Untuk jadwal kajian berikutnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, insya Allah bersama Ustadz Jumharudin mengenai tafsir Al-Quran. Sekian laporan dan program-program kegiatan Majelis Taklim Aulia. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada khilaf dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyampaian laporan. Jazakumullahu khairan atas dukungan baik material maupun doa-doa yang dipanjatkan untuk kebaikan dan keberkahan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Si Umas, Kak Verti. Baik, untuk tanya jawab nanti kita bisa selang-seling ya, Bu, dari yang shake hand yang langsung ataupun melalui chat. Silahkan. Tadi kita sudah banyak ya pengetahuan kita tentang bagaimana supaya rumah tangga itu selalu langgeng dengan pertama adalah niat ibadah karena Allah, yang bagaimana seorang istri bisa menyambut pembicaraan suami dan bersegera menuju tempat pasangan yang ada. Tips-tipsnya ya itu ibu-ibu bisa lihat semua dan bersungguh-sungguh dalam berubah serta budayakan assalamualaikum, mengalah, dan mengalah itu bukan untuk menang tapi mengalah untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti alat komunikasi, HP bisa menjadi sarana untuk kesolehan, tapi juga untuk bisa jadi untuk kerusakan, maka kita pilih HP itu sebagai sarana untuk kesolehan, untuk supaya semakin harmonis hubungan dengan pasangan kita. Dan tujuan adalah mengungkapkan perasaan cinta, mengucapkan minta maaf, memanjakan dengan panggilan kesukaan, serta bercanda, bersenda gurau, permainan, dan hiburan. Di antara tips-tips berikut dari Ustazah Hani. Nah, sudah ada pertanyaan barangkali yang bisa disampaikan? Oke, dan tadi juga bagus ya sambil nunggu dari penanya. Tadi Rasulullah ketika masuk rumah itu ternyata ada 3 bagian kata Baginda Ali juga ya, bahwa ada bagian untuk Allah, bagian untuk keluarga, dan bagian untuk sendiri. Luar biasa Rasulullah memberi tips. Artinya kita harus seimbang. Pertama kali adalah untuk Allah, dan kemudian untuk keluarga, untuk sendiri. Ada lagi juga penuturan beliau bahwa seorang wanita salehah itu harus beres dalam ibadahnya, baik akhlaknya, dan taat pada Allah. Banyak ibu-ibu tips hari ini yang Masya Allah luar biasa ya dari Ustazah Hani. Jazakallah khair Ustazah. Silahkan pertanyaannya dibuka. Kalau tidak saya bacakan resum-resumnya sambil nunggu pertanyaan dari ibu-ibu semua di sini ya. Dan tadi juga Rasulullah tuh maaf. Chat ya? Oh, ada chat. Baik-baik ya. Nah, ini. Chat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salah ya, ini dari Nasya ya. Mohon Kak Nasya bisa dibacakan. Menyembuhkan. Yang bisa buka layar lebarnya tolong dibacakan. Saya bantu Bu Maya. Baik, dibantu ya. Ini Ya, agak sedikit Assalamualaikum. trouble ini. Ya, Ustazah, Waalaikumsalam. izin bertanya, bagaimana menyembuhkan sakit hati yang sudah dilakukan oleh pasangan kita? Sudah berusaha ikhlas dan terus memperbaiki diri, tapi memori kadang masih muncul dan sedih kembali. Apakah dosa sikap seperti itu? Baik. Insya Allah. Gimana Bu? Ada yang mau jawab juga boleh Bu. Jadi ketika setiap manusia itu pasti bersalah ya. Biasanya istri itu tipenya sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa ketika suami melakukan kebaikan selama 1 tahun, bukannya kita juga merasakan ya, suami kita melakukan kebaikan nih sekian tahun, kemudian melakukan satu kesalahan yang diingat oleh istri, yang mana Bu? Kebaikannya apa kesalahannya? Kesalahannya pasti. Nah sekarang makanya ketika suami itu bersalahnya, level berapa nih kesalahannya? Apakah hanya sekedar kesalahan yang dilakukan ketika di rumah tangga berdua, misalkan apa kata-katanya, ataukah tersakiti karena lisannya gitu ya, kata-kata dari suami, ataukah karena mungkin satu kesalahan dengan ada satu faktor luar, misalkan ada pihak ketiga, atau tanda kutipnya ada selingkuh gitu ya, suaminya. Selingkuhnya bisa level 1 lewat chat, hanya sekedar chat ya. Tapi itu sangat menyakitkan seorang istri. Ibaratnya kalau kaca, kalau Ibu pernah baca buku namanya Dunia Kaca tentang perempuan. Gimana perempuan itu diibaratkan seperti kaca. Memang perempuan itu kan mar'ah dalam bahasa Arab. Dan dia menyukai mir'ah, menyukai cermin. Jadi dimanapun ada cermin pasti dia ingin memperbaiki penampilannya. Gitu. Nah, seorang perempuan diibaratkan kaca. Kaca itu retak, tidak sampai pecah. Ya, dia disakiti oleh suaminya, apakah mungkin dengan kata-kata, tidak sampai fisik, tapi kata-kata. Dihina misalkan oleh suaminya. Tidak pernah mendapatkan pujian, bahkan yang ada adalah disakiti dengan verbal ya. Kata-kata yang tidak nyaman ke hatinya. Misalkan kamu itu nggak bisa ngurus diri, misalkan. Kamu itu sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin bagi setiap perempuan ketika mendengar hardik marahnya suami bisa menangis gitu ya. Karena oleh ibunya, oleh ayahnya aja tidak pernah mendapatkan perilaku yang kasar sebagaimana yang didapatkan oleh suaminya. Nah, kembali sekarang bahwa pasangan suami istri itu tentu harus kembali memahamkan secara agama itu bahwasannya suami itu rijal, dititipkan oleh Allah. Kalau dia seorang muslim yang mau memahami agama, kan ada titipannya dari Allah dalam sebuah ayat. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Nanti kalau Ibu bisa buka. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Kalimat anshiruhunna, wahai para suami, maka pergaulilah istrimu bil ma'ruf dengan baik. Kalimat dengan baik, jangan sampai tersakiti hatinya. Bahagiakan dia. Kan gitu ya intinya. Andaikan semuanya kembali tadi, niatnya adalah ibadah. Ibu pun sama, sebagai istri pun sama. Kita mau melontarkan kata-kata yang tidak baik karena marah kepada suami, kita kembali. Gimana cara menahannya? Tapi namanya manusia kan, tidak ada namanya manusia yang sempurna. Kita mungkin ya, khilaf, akhirnya terucap kata-kata yang tidak baik. Nah, ketika tersakiti, bahkan kalimat cerai terucap dari suami. Atau bahkan mungkin hanya sekedar ancaman. Kalau kamu begitu akan aku ceraikan. Ancaman begitu. Dan kalimat itu menyakitkan perempuan. Nah,
Kalimat seperti itu mungkin kalau kaca itu bukan pecah tapi retak. Walaupun pakai perekat yang paling mahal gitu ya, kaca itu tetap akan ada bekasnya. Wajar, Bu. Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa sakit hati yang dilakukan suami kepada istri? Itu hanya dengan kita meminta tolong kepada Allah. Ketika kita mampu memaafkan pasangan kita karena kesalahan yang dilakukan, suaminya minta maaf. Istrinya berusaha untuk memaafkan, tapi kenangan itu pernah dimarahi di bawah pohon mangga misalnya. Nanti kalau lewat di pohon itu, ibu langsung tahu nggak? Abang dulu marahin adik di sini. AA dulu marahin adik di sini. Kamu dulu marahin aku di sini. Wah, diingat-ingat terus tuh. Namanya memori itu nggak bisa hilang. Caranya bagaimana? Kita pun introspeksi saja. Boleh jadi kalau kita di posisi suami melakukan kesalahan, kita ingin mendapatkan maaf. Minimal suami sudah berusaha minta maaf. Syarat yang kedua terpenuhi, suami berubah. Ya, itu juga bisa minimal menyembuhkan luka, walaupun lukanya tidak sembuh total. Dan suami tidak bisa memaksakan bahwa seorang istri akan bersikap sama ketika suami pernah melakukan kesalahan. Jadi harus saling memahami di situ. Jadi memahami kondisi istri yang pernah tersakiti, suami harus bersyukur. Untuk para suami bersyukur ketika istri masih memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Tetapi seorang istri pun harus bersyukur kepada Allah, ternyata hampir saja kapal ini karam. Hampir saja perahunya ini tenggelam. Tapi ternyata Allah yang Maha Rahman Rahim menolong dengan cara memberikan solusi yang terbaik. Ya, insya Allah. Makanya jangan salah curhat, Bu. Kalau salah curhat bahaya. Kalau salah curhat juga bisa menjadikan rumah tangga ini bukan dapat solusi, tapi malah akhirnya dapat kompor ya, gratis ataupun tambah masalahnya tambah besar. Ya, bukan solusi yang didapatkan. Jadi kalaupun kita ada misalkan tadi yang cerita sama kita tentang rumah tangganya, kita jangan jadi kompor, Bu. Usahakan jangan mengarah ke udah cerai aja. Kan coba kalau lihat misalkan di layangan putus, mungkin ada yang melihat ternyata ketika cerita itu sudah kamu cerai saja, yang begitu kok dipertahankan. Nah, masing-masing punya pendapat, tapi kita jangan pernah mendengarkan saran dari manusia semata, utamanya dari Allah. Sholat 2 rakaat. Kalau hati kita cenderung kepada kayaknya ditimbang-timbang, kalau kita bertahan apa nih positifnya, kalau kita memang bercerai apa positifnya, kemudian kalau kita bertahan apa negatifnya. Jangan pernah mengatakan bahwa saya bertahan karena anak. Karena sungguhnya rumah tangga kan ibadah. Kalau sudah tidak ada nilai ibadah lagi, kita istikharah saja. Minta yang terbaik sama Allah, ya Allah. Kalau ternyata sarana ibadah ini, sarana ibadah berupa rumah tangga ini atau pernikahan, kita bisa meraih surga dalam rumah tangga, tapi sudah tidak ada kenyamanan, tidak ada sakinah dalam rumah tangga. Saya minta yang terbaik, ya Allah. Kalau ternyata baiknya adalah bersama, berikan suami dengan perilaku yang baru, yang lebih soleh, yang bisa menerima. Sebutkan saja Ibu yang apa yang kita inginkan. Allah tuh Maha mendengarkan, Sami yang basir. Dan kalaupun ternyata berpisah itu adalah cara yang terbaik dari Allah, yakin Allah yang akan memudahkan semua. Bercerai itu ada dalam Islam. Itu perkara yang halal. Tapi memang abghadul halal, dibenci oleh Allah. Kalau ternyata layangan itu pun harus putus, harus kandas rumah tangga, tapi semuanya itu karena untuk mencari solusi yang terbaik, ya mudah-mudahan itu juga semuanya pisahnya karena Allah, bukan menuai kebencian. Ya, itulah seorang muslim ketika pernah disakiti oleh pasangan, yang dikedepankan adalah memaafkan, walaupun kesannya masih ada, ya bekasnya tidak bisa hilang, tapi kita minta kepada Allah
Bahwasannya orang bertakwa cirinya apa? Nanti Ibu buka saja surat Al-Imran ayat 33, ayat 133 ya. Bahwa ciri orang bertakwa yang akan menghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, karakteristiknya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang berinfak di kala susah dan senang. Kemudian yang kedua adalah orang yang berusaha untuk menahan marah. Yang ketiga adalah memaafkan. Kita pun sama. Ketika kita memaafkan kesalahan suami, ketika memang bersalah dan dia minta maaf, kemudian punya komitmen, punya niat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ketika Ibu memberikan kesempatan, mudah-mudahan itu semuanya karena Allah. Andaikan ternyata berpisah, itu pun berpisahnya karena Allah. Insya Allah. Gitu ya, Salihah? Baik, Mudah-mudahan Ustazah. Allah sembuhkan. Insya Allah. Boleh penanya kedua ya, Ustazah? Boleh, silahkan. Baik. Jadi untuk penanya pertama sudah dijelasin ya sama Ustazah. Sekarang, Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya bagaimana menghilangkan rasa kepo terhadap pasangan. Karena beberapa kali ada ditemukan ketidakjujuran. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Iya, memang faktor yang penting ya. Memang banyak faktor. Tadi Bu Hani hanya beberapa saja gitu. Untuk yang sederhana sebetulnya tapi banyak dilupakan. Termasuk ini nasihat untuk saya pribadi khususnya Ibu Salihah. Ketika ada rasa kepo, itu kan sifat karakter manusia. Pengen tahu urusan orang. Padahal kalau kita lihat dalam pesan Luqman, Luqman, makanya ada surat Luqman kan, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya gitu. Selain jangan berbuat syirik, kemudian berbuat baik kepada orang tua, harus berusaha untuk tidak sombong ya dalam berjalan. Dia harus sederhana dalam berjalan, melunakkan kata-kata gitu. Nah, Ibu-ibu salihah, bahwasannya salah satu yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kemuliaan, mungkin bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, adalah salah satunya ketika dia tidak sibuk dengan urusan orang lain. Kan Luqman itu seorang budak hitam, katanya Habasyah gitu ya. Dia seorang penggembala kambing atau seorang tukang kayu. Tapi kemudian dia menyampaikan nasihat, tausiah ya di tempat orang-orang yang mungkin orang tidak menyangka seorang penggembala bisa memberikan tausiah yang sangat istimewa. Sehingga ada yang mengenalinya. Bukankah kamu Luqman yang penggembala kambing? Gitu, tanya. Kenapa sekarang ada di posisi ini? Menjadi pemberi tausiah. Ternyata Masya Allah kata Luqman itu, iya benar saya seorang penggembala kambing. Yang membuatku berada di sini sekarang, senantiasa berkata jujur, benar dalam berkata, dan juga diam dari hal-hal yang bukan menjadi urusannya. Ya, dan sedada dengan hadis Rasulullah SAW bahwa min husni islamil mar'i. Untuk para istri juga sama. Menjadi husni islamil mar'i. Kalau ingin tahu sebaik-baiknya keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Kalau ternyata teman kita tidak cerita, tidak minta pendapat, kita jangan ingin cari tahu. Ada apa sih? Kayak rumah tangganya lagi ada masalah ya, kepo gitu. Ataupun sekarang ke suami misalkan. Sesungguhnya akan menjadi aman rumah tangga kalau istri itu memberikan satu ruang ya kepada suami itu bisa tetap eksis ataupun punya teman, punya sahabat ya. Tetapi bukan berarti kita pun los aja, lepas. Ada batasan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, saya memberikan suami saya kebebasan, tapi ada batasan. Dengan kita berdoa. Karena kan tidak bisa dipaksakan, Bu. Kalau faktornya adalah faktor dari dalam kita yang salah, seorang istri. Dan kalau ternyata yang salah adalah istri, kemudian kita salah di mata Allah dan kita tidak menyadari, kan itu berbahaya. Tapi kalau ternyata faktornya di luar kuasa kita, berarti itu berupa ujian dalam rumah tangga kita,
kita titipkan lagi kepada Allah. Kita libatkan lagi Allah dalam rumah tangga kita. Ya Allah, ternyata begini ya. Allah ada isyarat ya bahwasannya ada orang yang ingin mengganggu rumah tangga kita. Dan ini semuanya harus kita lakukan dengan tidak menyerang yang dikenal pelakor gitu. Tidak menyerang perempuan itu. Tapi yang pertama kali yang harus kita cross check itu suami kita. Jangan sampai orang luar juga orang luar dilibatkan dulu gitu, kalau ada masalah. Semakin sedikit orang lain atau semakin sedikit orang yang tahu masalah kita, jauh lebih baik. Termasuk dalam rumah tangga kita. Setelah itu ketika kita sudah bertanya kepada pasangan kita, itu lebih baik daripada kita kepo handphonenya. Mendingan bertanya, Bu. Ketika bertanya suami ternyata jujur atau pasangannya tidak jujur, itu urusan dia dengan Allah. Karena sesungguhnya seseorang ketika berdusta, ya kebusukan itu pasti akan terbuka. Atau minimal akhirnya lambat laun dia akhirnya bicara, maaf ya aku sudah berbohong kepada kamu. Ini ada kisah-kisah yang mungkin sampai ke Tehani juga, istrinya dia berusaha untuk tidak mencari tahu lewat handphone suaminya. Tapi akhirnya suaminya yang jujur gitu. Maaf bahwa dia sudah berdusta kepada istrinya. Itu dengan apa? Siapa yang melembutkan hati suami mau jujur? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mungkin yang pertama yang dilakukan ketika kita ada rasa kepo karena sudah ada kayaknya ada indikasi mengarah kepada sesuatu yang bisa mengarah kepada sesuatu yang dikhawatirkan dalam rumah tangga kita. Ketika hanya don saja, hanya prasangka saja, kita bisa bertanya kepada pasangan kita. Itu jauh lebih baik daripada hanya kepo, kemudian mencari tahu, suami lagi mandi, kita buka handphonenya, ntar diletakkan di tempat yang sama misalnya. Itu lebih dikhawatirkan nanti suami akhirnya marah. Itu khawatirnya terjadi seperti itu. Lebih baik ada keterbukaan, andaikan pasangannya berdusta, itu kan urusan dia dengan Allah. Tapi kita minta sama Allah. Kalau ternyata itu ada suatu kebohongan dari pasangan kita, lembutkan hatinya untuk mengakui kesalahannya. Kemudian kita hubungi orang yang mungkin kita percaya, kira-kira siapa nih. Kalau ternyata harus konsultasi, cari yang memang terpercaya sehingga tidak menyebarluaskan rahasia atau masalah rumah tangga kita. Dan kita pun kalau jadi tempat curhat, kalau bisa ya kita telan aja, gitu ya. Jangan sampai menyebarluaskan. Ingat, ketika kita menutupi aib saudara kita, maka insya Allah Allah pun akan menutupi ya aib kita, bahkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Kita minta sitranya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cari orang yang terpercaya, kemudian kita juga bisa berusaha meminta ya. Meminta orang yang memang kita percaya itu gimana harusnya, apa yang harus saya lakukan, apakah sabar menunggu suami mengakui daripada saya mencari tahu, ataukah memang saya harus berdiskusi dengan pasangan gitu ya, lebih lanjut, investigasi gitu ya, atau tanya dalam diri kita, kira-kira pernikahan ini layak tidak diperjuangkan oleh kita. Kalau sudah ada masalahnya berat dan suami sudah mengakui sesuatu maksiat yang dilakukan, maka kita harus coba tanya diri kita, layak nggak pernikahan ini diperjuangkan? Apakah masih ada nggak yang itu ya, lihat. Baik. Terakhir ya berdoa sama Allah. Untuk Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi daripada kepo mending nanya, Bu. Bertanya aja akan lebih baik. Allah, ya. Terima kasih Ustazah. Dan satu kali pertanyaan untuk kesempatan sore hari ini yang terakhir ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, agak menyimpang sedikit dari topik, mohon diberi motivasi untuk lebih sabar dan ikhlas menghadapi mertua yang maaf mulutnya pedas karena sering mengeluarkan kata-kata yang membuat kami sakit hati. Jazakallah. Masya Allah. Itu juga ujian, Solihah, ya.
Terkadang ada orang yang diberikan suaminya gak ada masalah, alhamdulillah ya Allah, jazakumullah khairan. Kita minta kepada Allah, syukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada pasangan kita. Terima kasih ya sudah mau menjadi suamiku, sudah memilihku di antara sekian wanita yang ada. Itu juga bagian yang harus kita mungkin bisa kita ucapkan. Tapi ternyata tidak diuji lewat suami atau lewat pasangan, diujinya lewat ibunya pasangan, ya, atau keluarganya, adik kakaknya. Ibu itu adalah sarana untuk kita bisa meraih pintu surga lewat pintu sabar. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita berusaha melibatkan Allah lagi. Ya Allah, saya punya mertua yang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Minta petunjuknya ya Allah. Boleh, itu yang pertama dan utama harus kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, tanyakan kepada suami atau tanyakan kepada orang terdekat apa kesukaan ibu mertua. Ya kan? Mungkin kita banyak sakit hati ya, atau urusan rumah tangga kita dicampuri oleh pihak ketiga, bukan hanya ya dalam tanda kutip pelakor, tapi boleh jadi ibu dari pasangan kita yang mungkin sayang tetapi overprotective dengan anaknya. Nah, jadi sarana yang kedua selain kita minta petunjuk sama Allah, terus ya kita minta sama Allah. Yang kedua adalah kita berupaya untuk ikhtiar secara menantu kepada mertua. Ingat, ibumu adalah ibuku dan ibuku adalah ibu. Itu mungkin yang Teh Hani juga ingin bisa berusaha ya, menjadikan itu sebagai sarana kita mendapatkan ibu ya, selain ibu yang melahirkan kita. Jadi ibu suami kita adalah surganya suami. Bantu suami kita untuk meraih surganya. Caranya bagaimana? Kita bersabar dengan sikap yang didapatkan. Namanya juga ibu. Ya boleh jadi caranya menyayangi mungkin dengan cara seperti itu. Tapi Bu nggak enak banget, iya. Manusiawi ibu tidak nyaman. Tapi itulah salah satu kasih sayang Allah. Kalau Allah udah sayang dengan hambanya apa? Ibtalahu, diuji. Dengan diuji diberikan mertua yang misalkan cerewet. Atau mertua yang sedikit sering nyelekit misalkan kata-katanya. Nah, gimana caranya kita tetap berbuat baik? Posisikan dia sebagai ibu kita. Ya, bantu suami untuk terus berbuat baik kepada ibunya. Caranya bagaimana? Selain kita minta petunjuk sama Allah, minta dilembutkan ya, ibu mertua kita, cari tahu kesukaan ibunya apa. Kan tahadu tahabu. Saling memberi hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta. Minimal kita sebagai menantu cari kesukaan ibunya apa. Ternyata passion, misalkan sukanya pakaian ataupun tas yang dipakai, silahkan ibu cari sukaan warnanya apa. Sering dikasih, mungkin bulan ini ngasih hadiahnya apa. Ya, apakah jilbab kah, sepaket dengan bajunya, senada yang disukai. Walaupun ternyata tidak ada ucapan terima kasih ataupun tidak ada kata atau komentar apa-apa, nggak apa-apa Bu, biarkan terus. Hujani dengan perhatian, hujani dengan cinta. Bahasa mungkin nuqatiluhum bilhum, memeranginya bukan dengan kata-kata yang tidak nyaman juga atau menjauhi ibunya suami dengan kita tidak mendatanginya, mengunjunginya, tidak. Mungkin dengan upayanya tadi, cari tahu kesukaannya apa, atau makanan. Dan kita banyak sekarang bisa lewat paket, lewat perhatian apa gitu ya. Cari makanan yang disukai oleh ibunya suami. Kalau ternyata satu rumah apalagi lebih mudah gitu. Walaupun ya harus sabarnya ekstra. Diupayakan itu. Jadi cari tahu makanan kesukaannya. Apa sih hadiah? Ternyata menantu yang dibenci adalah menantu yang ia cintai. Harapannya itu. Karena ternyata ibu mertua, ada satu kisah ketika ibu mertuanya lebih memilih menantunya dan diurus menantunya ketika sakit daripada oleh yang lain. Itu juga kasih sayang yang didapatkan dari ikhtiar ya, yang dilakukan menantunya, insya Allah. Itu ya Salihah, mudah-mudahan berkah,
mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik dengan Amin. mertuanya dan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan diberkahi Allah. Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Hani, dan beberapa pertanyaan sudah disampaikan Pak Ustazah. Inti daripada semua yang beliau tuturkan ada 3 hal yang perlu diperhatikan, bahwa 1, senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berumah tangga, menghiasi rumah tangga dengan cinta dan doa, dan 3 adalah rumah tangga sebagai sarana menggapai takwa pada Allah. Begitu ya Ustazah Hani. 3 hal yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih banyak semuanya juga para jamaah. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan waktu karena masalah ini sangat menjadi concern perhatian kita semua, karena supaya bagaimana bisa mempertahankan sebuah keluarga untuk sakinah mawaddah dan rahmah. Sebagai penutup, mohon doa Ustazah Hani sebagai doa penutup di sore hari ini. Baik ya Ibu Salihah, kita istighfar sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita, khususnya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang menantu, ya. Dan kita berupaya untuk bisa memperbaiki kesalahan kita buka lembaran baru agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai ke surga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawab wa thabbitna wa thaqil mawazinana wa haqiq imanana wa rafa' darajatina wa taqabbal salatina waghfir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang yang kami cintai, dosa orang yang duduk bersama kami di kajian ini ya Allah. Kami titipkan hati kami kepadamu, ikhlaskan setiap apa yang kami lakukan. Ya Allah, kami titipkan rumah tangga kami hanya kepadamu. Jadikan kami istri yang solihah, jadikan suami kami suami yang soleh, yang bisa mengantarkan kami semuanya kepada surgamu, surga Firdausmu yang paling tinggi. Jagalah rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sebagai sarana kami untuk bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.